Selamat jumpa. Di video ini saya akan memberikan beberapa tanggapan setelah membaca manga One Piece chapter 1002. Dan bagi kalian yang ingin memberikan tanggapannya juga bisa komen di bawah ini ya. So, langsung saja. Di chapter 1002 yang berjudul Yonko melawan generasi baru dengan cover Rob Lucci yang memberi makan beberapa burung merpati yang membuat Hattori, burung merpati yang selalu bersamanya, cemburu. Kasihan. Lalu masuk ke cerita dimulai dengan Kaido dalam bentuk naganya melancarkan pedang anginnya. Di sini yang keren dari kelima generasi baru hanya Zoro yang menghadapi pedang angin dan mementalkannya. Wih, ya harus dong. Sebagai yang katanya ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 dunia, masa tidak bisa menghadapi hal tersebut? Jangan kalah lah sama kapten kita. Lalu gantian generasi baru melancarkan serangannya. Dimulai dari kapten kita Luffy memukul Kaido dengan Kong Rifle. Lalu Kid dengan men-smackdown Kaido dengan jurus Scam Gibson. Dan Lau yang mengincar jantung Kaido dengan jurus yang sama ketika menghadapi Don Flamingo, Gamma Knife. Dan Killer yang menaiki punggung Kaido dan melancarkan serangan pedang berputar yang memberikan ilusi pedang tersebut membesar sehingga seperti menembus tubuh Kaido yang berharap meski kulit tubuhnya keras. Jadi serang saja bagian dalamnya. Kama Sonic. Namun tiba-tiba Big Mom yang AFK dari tadi tiba-tiba on kembali dan melancarkan serangan petir Homish miliknya, Indra, dan mengenai Killer. Dan Killer pun terjatuh. Akan dijadikan cemilan naga Kaido, Luffy menyelamatkan dengan menendang Kaido. Rano Snyder. Marah karena nggak bisa ngemil, Kaido mengeluarkan Borobreed ke Luffy. Ingin melindungi kaptennya, Zoro pun meminta Lau untuk menteleport ke depan Kaido untuk memotong nafas api Kaido. Di sini Lau frustasi seakan diperintah terus oleh kru topi jerami. Tapi tetap saja, mau tidak mau akhirnya Zoro diteleport ke depan Kaido yang sedang mengeluarkan Borobreed. Dan tentunya Zoro memotongnya. Terus tidak sampai di situ, Zoro mengeluarkan jurus satu pedang yang pernah dipakainya untuk mengalahkan zombie Ryuma. Ditambah menggunakan pedang Enma. Itoryu Hiryukain. Merasa aneh, Big Mom menegur Kaido agar menghindari serangan tersebut. Dan benar saja, efeknya sampai memotong tanduk tengkorak pulau Onigashima dan Kaido merasakan hawa dari Oden. Di sini sepertinya Kaido menghindari serangan Zoro karena teguran Big Mom. Dan meskipun tidak menghindar, mungkin Zoro berhasil mengenai namun tidak sampai vital karena sepertinya belum bisa sepenuhnya menguasai Enma. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Tapi Zoro yang kesal karena tidak berhasil mengenai Kaido, tiba-tiba terkena sambaran petir seperti nasib dari Killer. Ya, Big Mom menghujani generasi baru dengan hujan petir Homish miliknya karena meskipun Kid bisa menghadang jurus petir Homishnya, petir Homish tersebut dapat mengenainya dan tentu saja Luffy baik-baik saja karena dia adalah manusia karet dan Big Mom pun terkejut. Tapi kirain reaksi mukanya bakal kayak Enel ya. Tapi ngomong-ngomong Enel, menurut kalian Enel sama Big Mom petirnya kuatan mana ya? Oke, lanjut. Kaido pun tidak tinggal diam, mengeluarkan jurus Borobreed dan mengenai Luffy. Namun lagi-lagi tidak berefek. Apa api juga tidak mempan? Karena tekadku kuat, begitu kata Luffy sambil mengeluarkan jurus barunya Kong Gatlin. Dan One Piece chapter 102 selesai. Jadi meskipun dirasa apakah setiap generasi baru dapat melancarkan serangan Rio atau bukan ke tubuh Kaido dan terlihat telak, tapi kita belajar dari pertarungan Kaido dengan Akasaya. Ya, pertama juga Kaido menggunakan mode naganya dan Akasaya melancarkan serangan baru yang sama seperti di chapter ini. Dan ketika Kaido tidak bisa menghadapi dalam mode naganya dan merasa kewalahan, lalu dia berubah menjadi mode manusianya dan langsung saja meng-KO semua Akasaya. Yang berarti menunggu Kaido merasa tertekan lalu berubah menjadi mode manusia lagi dan bertarung dengan generasi baru.
Dan itu mungkin akan menjadi pertarungan yang bakal lebih seru lagi. Apalagi di situ ditambah adanya Big Mom. Dan mungkin jika Kaido lebih serius lagi, dia akan menghadapi ke mode hybridnya. Pertarungan di bawah tengkorak Onigashima juga tidak bisa kita lewatkan. Tapi kita tunggu saja kisah selanjutnya karena arc Wano ini sudah mulai memanas dan kita tidak boleh melewatkannya begitu saja kan. Dan mungkin cukup segini saja komentar saya setelah membaca One Piece chapter 1002. Dan kalian, jika kalian memiliki pendapat sendiri, tolong komen di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!